Kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian memasuki babak baru. Nama-nama yang sebelumnya belum pernah disebut dalam kasus itu tiba-tiba muncul dalam persidangan. Dan nama-nama itu terkuak ketika Jaksa Penuntut Umum KPK memutar rekaman penyadapan atas terdakwa mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak dan orang dekatnya Ahmad Fatanah serta saksi Ridwan Hakim yang merupakan putra dari Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Dan setidaknya ada dua nama baru yang paling mencolok yakni Sengmen dan Bunda Putri. Dari rekaman penyadapan, Sengmen diketahui berperan membawa uang 40 miliar rupiah dari PT Indoguna Utama untuk diserahkan kepada Hilmi Aminuddin dan perhatian publik tersedot ketika Ridwan menyebut Sengman sebagai utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan untuk membincangkan lebih dalam mengenai hal tersebut sudah hadir di studio kami Menko Perekonomian di era Gus Dur Rizal Ramli dan juga akan bergabung nanti Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Maxo Pakua. Ya, selamat sore Pak Rizal. Selamat sore Kak. Pak Rizal, ini kalau dilihat Sengmen ini ternyata punya kedekatan kalau menurut rumor dengan Pak SBY. Menurut Pak Rizal, ini siapa ini Sengmen sebenarnya? Ya memang dekat. Sengmen itu dulu pengusaha lotre di Sumatera Selatan, kemudian berkembang jadi pengusaha real estate dan pengusaha hotel. Kenal dekat dan baik dengan SBY pada saat SBY jadi Pangdam di Sumatera Selatan. Saya rasa hubungannya cukup personal. Dan Sengmen membantulah pada saat SBY perlu uang untuk masuk politik dan sebagainya. Tapi kedekatan dengan SBY apakah sangat begitu dekat sampai dia bisa menjadi utusan dan bahkan terlibat dalam PT Indoguna Utama ini? Soal apakah dia betul-betul memainkan fungsi sebagai utusan dalam kasus sapi ini saya nggak tahu persis. Tapi bahwa memang hubungan mereka dekat, dan sebetulnya buat saya sih kenapa saya agak terganggu karena istana mengatakan nggak kenal sama Sengman. Jadi kayak kacang lupa kulitnya, nggak ingat budi gitu loh. Itu yang saya terganggu karena saya tahu persis mereka sangat dekat. Sengman pernah datang ke kantor, ceritalah bagaimana kedekatannya dengan SBY tahun 2004-2005. Berarti seharusnya pihak istana pun mengetahui betul siapa Sengman itu ya Pak Rizal? Iya, ngaku aja lah hari gini kok pakai nggak ngaku. Harusnya ada yang ngaku. Ini berikut kami tampilkan pernyataan dari Julian Aldrin Pasha sebagai juru bicara kepresiden yang menyatakan bahwa tidak ada staf khusus presiden atau utusan presiden bernama Sengmen. Saya perlu tegaskan kembali bahwa tidak ada staf khusus presiden terkait dengan nama tersebut. Staf khusus memang tidak ada. Ya udah pastilah bukan staf khusus, tapi kalangan bisnis yang dekat sama SBY, iya. Dan biasanya kan di urusan begini-begini kagak pakai cap, kagak pakai surat-surat dong. Tapi Pak Rizal, apakah memang kebiasaan Pak SBY ini memiliki dalam tanda kutip utusan Sengmen untuk kemudian berurusan dengan beberapa kasus begitu? Saya kira itu bisa saja terjadi, walaupun saya sebetulnya nggak tertarik untuk bicara infotainment tentang Sengmen dan sebagainya. Saya sebetulnya lebih tertarik membahas bahwa berbagai permainan ini terjadi karena kita menganut sistem kuota di dalam impor pangan. Ya kan? Akibatnya harga gula di Indonesia 100% lebih mahal dari di luar negeri. Harga daging juga sama, harga kedelai dan lain-lain. Yang masih bersama kami di Prime Time, pemirsa, dan kami masih membahas siapa itu Sengmen sebenarnya. Dan sudah bergabung bersama kami Pak Maxo Pakua langsung dari DPR, dan saya akan langsung bertanya kepada Pak Max. Pak Max, sudah ada bantahan dari Pak Julian, namun Pak Rizal Ramli sudah menyatakan bahwa mengenal betul Sengmen dengan Presiden SBY dan kedekatannya cukup dalam. Pak Maxo Pakua, tanggapan Anda? Ya, kalau saya bicara sebagai salah satu pimpinan Partai Demokrat, memang selama ini tidak pernah Partai Demokrat mengenal dengan yang namanya Sengmen gitu ya. Bergaul dengan Pak SBY sejak awal 2002 ketika kita sedang berjuang untuk membangun Partai Demokrat sampai dengan beliau menjadi presiden pada 2004, dan saya intens sekali dengan perjuangan di partai itu dan saya tidak pernah tahu yang namanya Sengmen. Tapi beberapa hari yang lalu saya sempat berbicara dengan Pak Marzuki Ali bahwa dia memang mengenal Sengmen karena Sengmen itu adalah orang Sumatera Selatan, seorang pengusaha dari Sumatera Selatan yang memang dekat juga mengenal dengan Pak SBY ketika menjadi Pangdam Sriwijaya. Apa yang dikatakan Pak Rizal memang tidak ada salahnya. Artinya koneksi ataupun kedekatan ini memang
sebagai manusia biasa saya pikir wajar-wajar saja. Dan beliau mengatakan juga kalau memang ada urusannya dengan apa yang disebut sekarang kasus impor daging atau dan lain-lain, ya memang sama sekali tidak ada kita tahu gitu ya. Ya, tapi Pak Mas, kalau melihat dari berita yang disampaikan bahwa ternyata segmen ini sangat dekat, bahkan disebut-sebut sebagai utusan khusus dari SBY, bahkan ikut campur dalam kasus kuota impor daging sapi. Berarti sebetulnya kedekatannya ini sangat dekat, bukan cuma teman biasa dong Pak Max? Saya kira kalau hanya sebatas kita dengarkan apa yang disebut oleh Pak Ridwan, nilai validitasnya belum ada, karena belum ada sebuah pembuktian di lembaga pengadilan bahwa ada terjadi sesuatu yang demikian antara Sengman yang disebut sebagai utusan presiden. Siapa yang mengatakan dan siapa yang bisa membuktikan bahwa Sengman itu adalah utusan presiden? Tidak ada satu orang. Hanya didasarkan kepada pengakuan yang diberikan oleh Pak Ridwan ketika di pengadilan pada waktu itu. Jadi daripada kita saling berfitnah, daripada kita saling menyalahkan orang lain, saya pikir ada nuansa-nuansa yang akan dihasilkan oleh lembaga peradilan yang untuk mengetahui siapa sebenarnya Sengman itu. Sekarang kalau kita bicara soal kedekatan, semua orang dekat. Zaman Pak Harto saja semua pengusaha dekat dengan Pak Harto. Kalau sampai dengan saat 2002-2003, saya pikir Sengman mau mendekatkan diri, itu saya pikir dia pada posisi yang lebih jauh dari Partai Demokrat, karena pada waktu itu dia kenal dengan Pak SBY mungkin ketika menjadi Pangdam pada waktu itu. Jadi kalau dikaitkan dengan Partai Demokrat, saya kira tidak ada urusannya, dan sama sekali Partai Demokrat tidak pernah mengenal dan tidak mengetahui sama sekali apakah orang yang namanya Sengman itu sebagai utusan. Dari istana memang membantah tidak ada utusan, dan saya kira kalau persoalan ini akan semakin merebak, saya pikir lebih baik kita menunggu apa yang akan dihasilkan oleh lembaga pengadilan, dalam hal ini adalah KPK gitu. Baik pemirsa, kembali di Prime Time dan kita masih membahas mengenai siapa sebenarnya Sengman itu, dan saya akan tanyakan kepada Pak Rizal. Pak Rizal, katakanlah memang pemberitaan di media itu betul bahwa Sengman ini adalah orang yang dititipi uang 40 miliar dari PT Indoguna Utama untuk diserahkan ke Hilmi Aminuddin. Ini utusan presiden dalam tanda kutip. Menurut Pak Rizal ini... Kalau soal itu sih harus dibuktikan di pengadilan tipikor. Cuman saya minta sama KPK, selama ini kan KPK soal perempuan-perempuan yang dikasih jam tangan aja sampai diperiksa, ya kan, mobil, apalagi ini menyangkut uang cukup besar 40 miliar, KPK harus melakukan klarifikasi. Oke. Baik, itu kan masih dalam penyidikan. Tapi Sengman ini saya masih penasaran siapa sebenarnya dia, Pak. Memangnya apakah dia pengusaha yang sangat berhasil di Sumatera sana atau bagaimana? Sepengetahuan dari Pak Rizal. Ya dalam lumayan lah pengusaha lumayan berhasil. Tapi saya ingin kembali ya menekankan ini kan terjadi karena adanya sistem kartel dan kuota. Saya mau kita berangkat ke depan, ya jangan hanya melihat masa lalu. Nah kalau misalnya sistem kartel ini dihapuskan diganti dengan sistem tarif, siapa aja boleh import asal bayar tarif, maka negara akan menerima penerimaan tarif. Yang kedua, harga gula bakal turun setengahnya, harga daging turun setengah, rakyat juga diuntungkan. Jadi karena kalau selama kita biarkan sistem ini, nanti ada Sengman-Sengman baru lagi, iya kan? Yang akan jadi broker antara pengusaha dan yang berkuasa. Dan kalau kita kaji, Pak, dari Sengman ini sendiri punya pengaruh besar dalam menentukan kartel-kartel tersebut. iya. Analisis dari Pak Rizal. Saya lihat kan begini, kan kuota itu terbatas, nggak semua dapat. Ya tentu para pengusaha lobby supaya dapat kan. Kalau lobby sama yang dapat kan harus yang dekat sama kekuasaan. Ya, misalnya lewat Lufti itu, ketua PKS, karena punya pengaruh sama menteri. Nanti lewat siapa lagi gitu loh. Ya, jadi yang harus kita hapuskan sistemnya itu supaya tidak ada lagi peluang untuk mengulangi kasus-kasus yang memalukan ini. Oke, saya langsung tanyakan kepada Pak Max. Pak Max, benarkah ada kartel yang kemudian mempengaruhi kuota impor daging sapi di lingkungan istana, Pak Max? Kalau sampai ke
masalah kartel, saya ini bidang kerja saya ini adalah Komisi 1 yang mengurus pertahanan, keamanan, kemudian luar negeri, Kominfo dan lain-lain. Kalau yang menyangkut masalah yang ada kaitannya dengan impor sapi sampai dengan ada kartel-kartelnya, bukan wilayah kerja saya, bukan tepatnya saya menjawab pertanyaan ini. Tapi kan kalau di lingkungan istana menurut Pak Rizal mungkin saja ada, dan mungkin kan dari Pak Max tentunya sudah bisa mengamati bahwa lingkungan istana seperti itu. Beda antara DPP Partai Demokrat dengan istana. Istana punya peraturan sendiri dan di DPP juga kebetulan yang jadi ketua Partai Demokrat adalah Presiden. Sehingga dikaitkan, tetapi sebenarnya persoalannya berbeda di sana. Kalaupun nantinya di sana melakukan sesuatu, ya kami mendapat tembusannya, kami tetap menjalankan itu. Gitu. Jadi kalau persoalan yang apakah yang istana tahu terus kami di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat harus tahu, tidak selalu harus demikian. Oke, Pak Rizal mungkin mau menanggapi dari Pak Max. Saya kira fair, Pak Max memang bukan bidangnya. Kalau ditanya kan nggak lucu ya Pak Max ya. Iya betul. Pak Max ini kan ahli luar negeri, ya kan? Tapi menurut saya harus ada pembenahan. Saya justru menganggap kasus ini momentum untuk kita membenahi sistem perdagangan kita supaya membawa manfaat kepada rakyat dalam bentuk harga yang lebih murah. Yang kedua, supaya menghapuskan lagi permainan upaya untuk membeli pengaruh, untuk dapat kuota dan sebagainya. Memang saya pernah bertanya, usul menghapuskan kuota ini sudah kami sampaikan sejak 3 bulan yang lalu. Ketemu Menteri Perdagangan, ketemu Ketua Bulog, bicara di media.